Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmah. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Homeschooling. Buku ini ditulis oleh Deka Wardani dan Ari Nugroho, seorang ibu dan ayah dari sepasang anak kembar. Tebal buku ini ada 230 halaman. Jadi Deka Wardani dan Ari Nugroho menulis buku ini berawal dari pergulatan saat mengambil peran menjadi pendidik yang utama berbasis keluarga. Pada awal buku ini dituliskan, yang pertama, bagaimana pendidikan yang bermakna. Apakah pendidikan sama dengan persekolahan? Ternyata setelah menelaah antara pendidikan, pengajaran, dan persekolahan, mereka mendapati bahwa pendidikan komprehensif dibanding pengajaran. Dengan demikian, pendidikan manusia berkesempatan memunculkan potensi terbaik diri yang dapat digunakan untuk kemaslahatan bersama. Kemudian yang kedua, mengapa anak-anak perlu dididik? Apa tujuan kita mendidik anak-anak? Tiap keluarga punya visi, misi, keunikan, dan pengalaman yang berbeda. Harapannya, anak memiliki kecintaan terhadap proses belajar, kegembiraan saat mendapatkan pengetahuan, dan wawasan baru terlebih saat belajar dalam rangka menggapai ketaatan terhadap Robnya. Yang ketiga, anak harus mengenal Tuhannya. Kemudian yang keempat, anak perlu mengenal dirinya. Dan yang kelima, anak hendaklah mengenal alam semesta atau lingkungannya. Untuk mencapai 3 tujuan terakhir tadi, maka potensi pendidikan harus menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian pada buku ini juga membahas hakikat menuntut ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata, "Semua yang hidup pasti binasa, kecuali yang berilmu. Semua yang memiliki ilmu pasti akan binasa kecuali yang mengamalkannya. Dan semua yang mengamalkan ilmu pasti akan binasa kecuali yang ikhlas." Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang tujuan belajar atau mencari ilmu. Ilmu yang diamalkan dengan benar akan membawa keselamatan dunia akhirat bagi pemiliknya. Kemudian buku ini membahas tentang pendidikan rumah atau menguatkan niat, membulatkan tekad. Ada beberapa pertanyaan untuk mengawali penyelenggaraan pendidikan keluarga, yaitu sebagai berikut. Hasil pendidikan seperti apa yang ingin dicapai oleh anak-anak saat mereka memasuki usia balik? Yang kedua, bagaimana Anda ingin mereka menempatkan peran dirinya ketika sudah lepas dari orang tuanya? Yang ketiga, generasi muslim seperti apa yang kita inginkan dan harapkan muncul dalam diri anak kita? Kemudian yang keempat, apa cita-cita atau impian keluarga terutama terhadap pendidikan anak? Dan yang kelima, bagaimana cara mewujudkan cita-cita atau impian keluarga tersebut? Nah, setelah menjawab semua pertanyaan dan sampai pada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara mewujudkannya, akan muncul pertanyaan yang lain, yaitu adakah lembaga atau instansi pendidikan yang sesuai dengan value dan mimpi keluarga sekaligus bisa bekerja sama dengan kita untuk mewujudkan mimpi tersebut? Akan ada dua kemungkinan, terutama saat mulai usia sekolah. Kemungkinan pertama, jika jawabannya ada, maka sebagai orang tua kita bersyukur karena menemukan partner pendidikan yang sesuai impian sangatlah tidak mudah. Dan beruntung tentunya dapat memperoleh yang selaras dengan apa yang didambakan. Tapi jika jawabannya belum atau tidak ada, maka bersabar dan bersemangatlah. Mungkin saatnya kita turun tangan langsung untuk menyelenggarakan pendidikan anak-anak kita.
Selanjutnya tentang visi misi pendidikan rumah. Belum melakukan homeschooling, bisa memetakan harapan dan tantangan terhadap proses pendidikan rumah yang akan dijalani. Yang pertama, apa saja keuntungan atau kelebihan pendidikan rumah untuk keluarga dari segi spiritual, karakter, akademis, sosial, hubungan keluarga, keuangan keluarga, dan sumber daya yang dimiliki keluarga. Yang kedua, apa saja hambatan dalam menjalani homeschooling dan bagaimana mengatasinya. Ini juga sama dari segi spiritual, karakter, akademik, sosialisasi, keluarga, keuangan keluarga, dan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga. Kemudian yang ketiga, bagaimana kontribusi pendidikan rumah untuk masyarakat. Pendidikan berbasis rumah dapat menjadi jalan ibadah kepada Allah, dan metode ini sekaligus mengantarkan anak-anak memenuhi tujuan penciptaan mereka, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai anggota masyarakat melalui amal-amal kebaikan yang nyata. Kemudian yang keempat, bagaimana peran kita sebagai orang tua dan bagaimana pembagian peran antara ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu berbagi tugas sesuai dengan kapasitas dan waktu yang dimiliki. Meskipun sibuk dengan aktivitas dalam pekerjaannya dan waktu bersama anak-anak terbatas, ayah tetap wajib hadir dan terlibat seoptimal mungkin. Jadi di sini penting bagi pasangan untuk menyamakan visi misi keluarga agar homeschooling yang dijalankan sesuai koridor dan bisa saling menguatkan. Peran orang tua. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim nomor hadis 7679. Bayangkan saja, mulai dari memberikan nafkah, menyediakan makanan yang halal thayyib, mengurus dan merawat anak-anak, mengenalkan mereka tentang Allah dan mengajarkan tauhid, mengajar membaca Al-Quran dan memahaminya, menghafal hadis, mengajari sholat dan bacaannya, serta mendidik mereka dengan adab dan akhlak. Itu semua berpeluang menjadi ladang kebaikan yang tidak bertepi. Allah juga membuka peluang dan kesempatan luas bagi orang tua untuk mengumpulkan banyak prinsip dasar pendampingan orang tua. Dari samping, orang tua menjadi teman bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan, menjadi mentor dan fasilitator, mendampingi proses pendidikan, memberikan nasihat dan pendapat. Dari depan, orang tua menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, menyajikan inspirasi dan ide, memantik motivasi dan keinginan belajar. Dari belakang, orang tua memberikan semangat dan dorongan serta dukungan moral dan spiritual, selalu mendoakan di sepertiga malam dan waktu-waktu mustajab. Otoritas orang tua. Telah jelas dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 bahwa kita mendapatkan amanah langsung dari Allah berupa kalimat perintah yang menunjukkan bahwa orang tualah yang bertanggung jawab atas pendidikan keluarga. Orang tua tentu bukan manusia yang sempurna yang tidak mempunyai kekurangan. Terkadang orang tua pun akan melakukan kekhilafan, bahkan mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, orang tua harus siap tumbuh bersama anak. Tidak hanya menuntut anak untuk maju dan berkembang, tetapi juga harus memaksa dirinya untuk terus tumbuh, memilih jalan yang diridhoi Allah. Kesimpulan tentang kesuksesan pendidikan rumah adalah ketika anak dapat menjalankan nilai-nilai yang ditanamkan dan secara autopilot muncul dalam kesehariannya tanpa intervensi dari orang tua. Budi luhur, karakter yang kuat, serta kecintaan dalam menuntut ilmu dan berkarya merupakan buah manis yang juga menjadi titik tolak keberhasilan pendidikan rumah. Demikian
review buku dari saya dengan judul Homeschooling. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.